Pandemi virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 37 juta orang diperkirakan akan melonjak pada musim dingin ini. Namun dengan adanya peningkatan infeksi pada musim gugur yang terjadi di Eropa dan Amerika bisa membuat musim dingin menjadi lebih mengkhawatirkan daripada yang diperkirakan. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Awas. Musim dingin tiba, COVID-19 bisa menggila. Ketika negara-negara melonggarkan lockdown dalam upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka, jumlah kasus terinfeksi virus corona meningkat. Kasus harian baru di Amerika Serikat naik ke rekor tertinggi setelah beberapa negara bagian melonggarkan pembatasan sosial. Bahkan negara-negara yang mengklaim berhasil meredam kasus infeksi COVID-19 di awal tahun seperti China dan Korea Selatan telah mengalami kembali peningkatan kasus. Harapan bahwa cuaca yang lebih hangat di belahan bumi utara bisa menekan laju penyebaran COVID-19 tampaknya tidak berdasar melihat masih adanya lonjakan peningkatan kasus virus corona. Kita lihat ini berdasarkan data ECDC, laju peningkatan harian kasus COVID-19 berdasarkan benua hingga 8 Oktober terjadi di tertingginya ini di Asia dengan persentase 33,9%, ini kecuali China. Kemudian disusul Eropa yang berwarna biru muda 27,8% laju rata-rata harian peningkatan kasusnya. Kemudian disusul oleh yang berwarna ungu di sini 18,2% Amerika Selatan, kemudian disusul lagi Amerika Utara 17% laju peningkatan harian COVID-19. Nah, epicentrum pandemi terus bergeser. Yang pertama di mana awal virus corona ini merebak yaitu di China, lalu bergeser ke Eropa. Sekarang virus tersebut merebak di negara berkembang seperti Brazil dan India. Sejak akhir Maret, Amerika Serikat memiliki infeksi terbanyak secara global, terhitung seperempat dari kasus dan kematian yang dikonfirmasi di dunia yaitu 7,9 juta kasus positif dengan kematian mencapai 219.000 jiwa. Namun lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di sebagian wilayah Eropa dan disebut sebagai gelombang kedua pandemi corona. Kembalinya melonjaknya virus corona ini sangat menonjol di Eropa setelah pihak berwenang melonggarkan lockdown dalam upaya membangkitkan lagi perekonomian mereka. Nah, tingkat infeksi mulai kembali meningkat di Spanyol, Perancis, dan negara lain sejak bulan Agustus yang dipicu oleh wisatawan. Menurut Koordinator Satuan Tugas Coronavirus Gunung Putih, Deborah Birx, saat orang-orang berlibur pada Agustus lalu ini baik di Eropa maupun Amerika, mereka benar-benar lengah. Ditambah lagi dengan orang-orang tanpa gejala yang tanpa sadar menyebarkan virus ini. Nah, Satgas Gunung Putih itu pun menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lengah dan harus berhenti berasumsi bahwa keluarga dan teman dekat mereka ini bisa bebas terjangkit COVID-19 hanya karena mereka tampak sehat. Selanjutnya kita lihat, kemunculan kembali pandemi virus corona sejauh ini bisa dikatakan tingkat kematiannya menurun dibandingkan bulan-bulan di mana awal virus corona merebak ke berbagai belahan dunia. Berdasarkan data Worldometer hingga 10 Oktober laju tingkat kematian harian mencapai 5.962. Ini melandai dibandingkan April yang sempat menyentuh 8.515 orang atau secara harian laju kematian. Nah, secara total hingga 12 Oktober kasus kematian dunia ini telah menyentuh 1.081.000 orang. Tingkat infeksi kembali meningkat pesat di sebagian besar benua Eropa. Selama sebulan terakhir, Prancis telah melaporkan sekitar 340.000 kasus baru. Ini hampir setengah dari total kumulatif negara itu sejak wabah mulai menyebar. Namun tingkat kematian kurang dari 1.800 atau sekitar 0,5% setelah negara itu sebelumnya mencatat lebih dari 30.000 kematian. Inggris juga menunjukkan tren serupa. Nah, menurut data Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat saja rata-rata 7 harian kasus baru naik menjadi 46.824 atau terbanyak sejak 19 Agustus. Kota New York ini dinilai menimbulkan kekhawatiran dapat menyebabkan atau terjadi gelombang kedua. Retail, restoran, dan bisnis di Amerika Serikat ini sebenarnya telah berusaha membuat tempat umum aman dari virus. Namun, Birx memperingatkan bahwa meningkatnya jumlah kasus tersebut ini merupakan indikasi bahwa penyebaran terjadi ketika orang-orang tidak menduganya yang mungkin terjadi di antara anggota keluarga mereka sendiri. Nah, melonjaknya kembali virus ini bahkan terjadi saat cuaca di sebagian besar belahan bumi utara tetap bersuhu sedang. Sementara itu, para ahli telah lama memperingatkan saat musim flu dimulai COVID-19 ini akan melonjak. Lonjakan infeksi di berbagai negara di dunia tentu saja akan semakin membebani sistem perawatan kesehatan.
Mungkin ada sedikit kelegaan ya bahwa gelombang terbaru di Eropa sejauh ini tidak terlalu mematikan dibandingkan sebelumnya. Prancis dan Inggris misalkan yang melaporkan korban meninggal dalam waktu 24 jam, ini lebih dari 1.000 pada beberapa hari musim semi lalu. Kemudian Italia dan Spanyol saat ini tingkat kematian kurang dari 1/10 dari angka tertinggi pada hari biasanya. Selama sebulan terakhir misalnya angka kematian Prancis 0,5% dibandingkan dengan persentase 2 digit di negara itu dan negara lain pada puncak gelombang pertama. Menurut pejabat kesehatan, beberapa alasan terjadinya penurunan angka kematian diantaranya pasien yang terjangkit yaitu berusia muda dan fisiknya ini lebih sehat. Kemudian pengobatan yang juga lebih baik dan juga peningkatan besar-besaran dalam pengujian atau tracing dari COVID-19. Nah, Inggris ini juga telah meningkatkan pengujian lebih dari 10 kali lipat dibandingkan saat musim semi lalu. Saat itu hanya mereka yang memiliki gejala yang kemungkinan besar akan dites. Tapi sekarang ini sudah ada peningkatan pelacakan kontak. Bahkan mayoritas tes di Italia, Inggris, dan negara lain adalah untuk kasus tanpa gejala. Nah, penghitungan kasus selama gelombang pertama di Eropa ini mungkin sangat diremehkan awalnya, membuat tingkat kematian akibat virus ini sangat tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa sekitar 1/10 populasi dunia telah terjangkit COVID-19. Itu berarti ada lebih dari 750 juta orang atau 20 kali lipat dari laporan resmi saat ini, yaitu sekitar 37 juta orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, dengan lebih banyak pengujian yang dilakukan saat ini, otoritas kesehatan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kematian sebenarnya yang disebabkan oleh virus corona ini. Dan ini juga salah satu alasan mengapa antusiasme untuk pemberlakuan lockdown menjadi berkurang ketika virus kembali menyebar. Sebaliknya negara-negara Eropa menangani penularan dengan pembatasan secara lokal. Selain itu, beberapa pilihan pengobatan baru ini juga telah muncul. Di antaranya ada Remdesivir dari Gilead Sciences, ini lebih banyak tersedia, dan juga obat generik dexamethasone ini dinilai cukup menjanjikan dalam mencegah peradangan, terutama pada kasus akut. Kemudian ada juga Presiden Donald Trump yang menerima suntikan antibodi Regeneron setelah terjangkit COVID-19. Bahkan Regeneron dan juga Eli Lilly mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan aplikasi penggunaan darurat ke FDA untuk perawatan antibodi pasien COVID-19. Dan inilah yang memungkinkan pejabat kesehatan masyarakat memiliki beberapa senjata baru untuk persiapan ancaman adanya lonjakan kasus virus corona saat musim dingin tiba nanti.